Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kesekian kalinya, lebih khusus buat ATT tingkat 4 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, menghindarkan kita dari segala mara bahaya, dan memberkati kita baik di dunia maupun di akhirat, dan memudahkan segala urusan kita kelak nanti. Baik para pasis yang saya hormati dan saya banggakan, pada pertemuan kita yang ke-13 ini, atau pada pertemuan kita yang kesekian kalinya ini, tibalah kita pada pembahasan perihal maintains the seaworthiness of the ship. Ketika kita berbicara tentang maintenance, tentu kita berbicara tentang bagaimana kapal itu dirawat sedemikian rupa. Ketika kita berbicara tentang definisi daripada materi kita pada hari ini, yaitu kelayakan suatu bangunan kapal mengacu pada kemampuan bangunan kapal untuk memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan operasional. Faktor-faktor yang menentukan kelayakan kapal meliputi kekuatan struktural, stabilitas, keamanan, kelayakan operasional, dan efisiensi. Poin-poin ini adalah bagian daripada definisi kelayakan suatu bangunan kapal. Karena kapal dibangun, dirancang harus memenuhi standar baik nasional maupun internasional agar disebut sebagai kapal yang layak laut. Tujuan dari pada materi kita ini adalah dari kelayakan suatu bangunan kapal adalah untuk memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan keandalan yang diperlukan untuk beroperasi dengan efisien dan keamanan yang tinggi. Berikut adalah beberapa tujuan kelayakan yang umum dalam pembangunan suatu kapal. Ketika kita berbicara tentang tujuan, maka kita berbicara tentang penjelasan daripada materi kita. Terbagi menjadi beberapa item di dalam penjelasan kita tentang kelayak lautan suatu kapal. Yang pertama adalah kekuatan struktural. Bangunan kapal harus dirancang dan dibangun dengan material yang kuat dan berkualitas, dan juga metode konstruksi yang tepat, agar mampu menahan beban dan tekanan yang dihadapi selama operasi di laut atau di perairan. Selanjutnya adalah stabilitas. Poin ini menyangkut kapal harus memiliki stabilitas yang memadai untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya kecelakaan atau terbalik saat berlayar di perairan. Penting dan perlu diketahui bahwa stabilitas memiliki peran penting dalam suatu kelayakan kapal, karena keseimbangan bagian daripada hal yang krusial. Bagaimana kita berlayar apabila kapal tidak seimbang? Maka hal ini akan menjadi titik penting dalam suatu bangunan kapal. Selanjutnya adalah keamanan. Bangunan kapal harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran, peralatan keselamatan, dan tata letak yang memenuhi standar keselamatan internasional untuk melindungi awak kapal, kru kapal, dan muatan dari risiko kebakaran, kecelakaan, atau serangan-serangan bajak laut misalnya. Oleh karena itu, keamanan juga menjadi hal yang penting. Bagaimana kita berlayar kalau kapal kita tidak aman? Aman untuk kru dan awak,
aman untuk kapal dan aman untuk muatan. Oleh karena itu, seringkali kapal dilengkapi dengan peralatan-peralatan keselamatan. Walaupun itu lebih khusus, yang bertanggung jawab adalah third officer atau mualim 3. Tapi kita sebagai orang mesin juga harus paham bahwa di kamar mesin ada peralatan-peralatan pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah kelayakan operasional. Suatu kapal harus memenuhi persyaratan peraturan dan standar internasional yang ditetapkan oleh Badan Klasifikasi untuk memastikan bahwa kapal dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan efektif. Kalau kita melihat, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kapal memang harus betul-betul layak operasi. Sehingga kadang-kadang dalam suatu pelabuhan, ketika dia mau berangkat, ketika dia mau tiba pada suatu pelabuhan, kapal harus mendapatkan pemeriksaan. Layak atau tidaknya kapal ini berlayar? Layak atau tidaknya kapal ini beroperasi? Tentu bagian daripada tugas dan tanggung jawab pihak aparat yang berwenang untuk mengeluarkan standar kelayakan suatu kapal. Selanjutnya adalah efisien. Bangunan kapal harus dirancang untuk mencapai efisien operasional. Termasuk dalam hal ini efisien adalah konsumsi bahan bakar yang rendah, performa mesin yang optimal, dan penggunaan ruang yang efektif. Seringkali kita mendengar ada istilah slogan berlayar dengan aman dan efisien. Nah, aman dalam segala hal, dan efisien menyangkut bagaimana penggunaan dan pemakaian bahan bakar seirit mungkin. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Kalau kapalnya itu dalam penggunaan bahan bakarnya termasuk irit, maka hal itu juga menjadi keuntungan bagi kapal dan juga perusahaan. Tapi hal ini juga jangan disalahartikan, bahwa kalau ada misalnya sisa minyak, sisa perjalanan, terus digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ilegal. Nah, itu kembali lagi kepada pribadi dan manajemen kapal itu sendiri. Karena kadang-kadang sering kita dengar ada sebagian teman-teman kita mungkin yang melakukan penjualan minyak ilegal. Nah, hal itu juga tidak boleh dan itu dilarang. Kelayakan operasi. Kapal harus memenuhi persyaratan operasional yang ditentukan, seperti kemampuan untuk berlayar di perairan tertentu, berlabuh di pelabuhan tertentu, atau mengangkut jenis muatan atau kargo tertentu. Hal ini melibatkan pemenuhan peraturan pemerintah dan standar industri yang berlaku. Oh ya, kapal penting sekali layak operasi. Artinya, dia harus bisa berlayar di perairan manapun dan juga bisa berlabuh di tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh otoritas tertentu. Dalam hal ini, dia juga bisa mengangkut jenis-jenis muatan tertentu. Seperti pada gambar ini ada sebuah kapal bulk carrier, dia melakukan sebuah pemuatan batu bara. Karena bulk carrier itu masuk kategori muatan curah padat. Nah, tentu hal ini juga harus sesuai dengan rancang bangun suatu kapal, bahwa dia dirancang untuk mengangkut muatan curah padat. Selanjutnya adalah kelayakan ekonomi. Terlepas dari sebuah perusahaan, selalu berbicara kepada bisnis dan ekonomi. Suatu bangunan kapal haruslah ekonomis untuk membangun dan mengoperasikannya. Kelayakan ekonomi melibatkan perhitungan biaya investasi, biaya operasional, masa pakai kapal, dan potensi pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan kapal tersebut. Dengan memastikan bahwa kapal memenuhi tujuan-tujuan kelayakan ini, pemilik kapal dapat memastikan bahwa investasi mereka aman, kapal dapat beroperasi dengan efisien, dan keselamatan awak serta muatan terjaga. Tibalah kita
pada pembahasan kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah tentang kelautan kapal merupakan kemampuan suatu kapal untuk beroperasi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelautan kapal meliputi desain kapal yang baik, pemeliharaan yang teratur, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan maritim baik nasional maupun internasional, serta keterampilan dan pengalaman awak kapal dan kru kapal itu sendiri. Kelautan kapal sangat penting untuk memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan kelancaran perdagangan maritim. Nah, oleh karena itu, di dalam kesimpulan ini tentu banyak hal yang bisa kita ambil, bahwa suatu kapal itu memang harus betul-betul layak laut, aman, dan juga dilengkapi dengan keselamatan dan memenuhi standar nasional dan internasional. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan faedah baik buat diri saya pribadi maupun buat para perwira siswa ATT tingkat 4 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita sebagai para perwira mesin dan juga lebih khusus mungkin kepada para perwira dek. Karena standarisasi perawatan dan kelayakan suatu kapal itu juga bagian dari tanggung jawab mesin dan juga bagian dari tanggung jawab dek. Kita bekerja sama dalam suatu pelayaran yang aman, ekonomis, dan efisien. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan melindungi kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.